Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Barisan para guru, alim ulama, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, serta orang-orang tuaku, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tak ada yang dapat membalaskan nikmat tetesan darah, hembusan nafas, bahkan detakan jantung kita ini kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dari itulah ia dijadikan salah satu daripada rukun khutbah. Kalaulah khatib lupa mengucapkan alhamdulillah, maka berubahlah solat Jumat ini menjadi solat zuhur, dan tak ada pula yang dapat menjalinkan hubungan kita dengan dia. Siapa dia? Nun yang jauh di sana, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tak pernah mata kita melihat raut wajahnya, tak pernah tangan kita menyentuh tubuhnya, bahkan tak pernah terlintas di benak kita bagaimana tentang dia. Tapi jauh sebelumnya ia sudah mengenang kita, tatkala ketika pelipisnya pecah, lututnya luka, bahkan giginya pun patah. Maka berkatalah sahabat yang ada di sampingnya, ya Rasulullah, misalnya engkau berdoa, engkau memiliki doa yang makbul. Likullin nabi du'aatim mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang makbul. Tapi apa kata manusia yang paling mulia itu? Tidak sahabatku, tidak. Doa ini kusimpan. Untuk siapa? Siapa lagi kalau bukan untuk kita umatnya? Kapan? Bila? Syafi'an yaumal qiyamah, syafaat di hari kiamat. Oleh karena itu hadirin, mari kita sebagai umatnya sudah pantaslah bagi kita untuk mengucapkan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita bacakan hari ini bukan untuk keselamatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan selawat yang kita bacakan untuk keselamatan bagi kita di hari kemudian nanti. Kala itulah yang akan menjadi penolong kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala gulung langit dan bumi. Maka tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tuaku, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari atas mimbar yang mulia ini tidak bosan-bosannya khatib mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita untuk saling mengingatkan dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena takwa itulah yang merupakan patokan dan ukuran diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat pangkat dan jabatan kita. Allah pun tidak melihat kekayaan yang kita miliki, harta yang banyak, dan Allah pun tidak melihat ketampanan wajah kita. Tapi yang Allah lihat adalah keimanan kita, ketakwaan kita, dan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayam, induk dari segala hari, penghulu dari segala hari, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang memberikan kita mati, Dia yang memberikan hidup. Untuk apa Allah berikan itu semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kita yang berada hari ini dalam masjid yang paling baik dan yang paling banyak amal. Hari ini kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau berikan hidup kepada kami di hari yang penuh barokah ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, maka akan kami buktikan ahsanu amala, amal yang terbaik, amal yang paling baik di antara amal yang kami kerjakan. Mungkin ada pekerjaan kita hari ini yang belum selesai, mungkin pula ada tugas yang belum kita tuntaskan, tapi kita tidak anggap semua itu sebagai amal yang terbaik. Karena amal yang terbaik adalah ketika kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berbondong-bondong menyambut panggilan seruan azan yang telah dikumandangkan dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu dari rukun khutbah yang mesti wajib diucapkan oleh khotib adalah mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena siang ini kita diberikan nikmat hidup, nikmat umur panjang, nikmat badan sehat walafiat, dan yang lebih besar daripada itu semua adalah istiqamah kita dalam iman dan Islam, karena masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itulah yang membuat kita meninggalkan toko. Takut itulah yang membuat kita meninggalkan sawah dan ladang. Padahal kita tidak tinggal di negeri yang mewajibkan sholat Jumat. Tidak ada undang-undang negara yang mengikat kita untuk datang ke masjid hari ini. Lalu apa yang membuat kita datang? Karena rasa takut itulah yang bersemayam dalam hati kita ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula lah yang menjadi salah satu rukun khutbah. Khotib wajib menyampaikan dan jemaah wajib mendengarkan, bahkan disampaikan nanti pulang kepada anak, istri, keluarga. Karena salah satu dari rukun khutbah adalah usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan, kata khotib, kepadamu semua kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat, wa nafsi, dan kepada diri khotib sendiri, bitaqwallah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan melawan orang tua. Kalau orang tua takut kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Kalau pedagang takut kepada Allah, dia tidak akan curang pada timbangannya, dan dia tidak akan menipu. Kalau takut kepada Allah, maka para penguasa hari ini
tidak akan berbuat zolim. Kalau takut kepada Allah, maka para alim ulama tidak akan curang pada fatwanya. Karena takut kepada Allah lah, maka perempuan tidak akan membukakan aurat rambut kepalanya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau kita takut kepada Allah, laki-laki pun tidak akan menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau takut kepada Allah, maka lidah senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar dan bersolawat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kepada Allah itulah yang menjadi krisis kita zaman sekarang ini. Jemaah salat Jumat orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Qabil ingin menimpakan batu kepada kepala Habil, dan Habil adalah seorang yang sangat sehat, sehat fisik, sehat mentalnya. Lalu apa kata Habil ketika Qabil diabadikan Allah dalam Al-Quran? Qabil mengatakan, andai kau ulurkan tanganmu untukku, menimpakan batu kepada kepalaku, wahai saudaraku Qabil, andai kau ingin membunuh aku tidak akan membalas. Aku tidak akan membunuh kamu, wahai Qabil saudaraku. Apakah Habil tak sanggup? Habil sehat walafiat. Dia tidak lumpuh. Dia tidak cacat. Lalu kenapa dia tidak membalas? Inni akhafu Rabbul alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian, sudah berapa pengajian majelis taklim yang kita ikuti hari ini? Kalau dengan banyak pengajian itu kita takut kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau dengan banyak pengajian hanya menjadi orang yang senang obral dalil, mengungkapkan kata-kata hikmah hanya untuk menarik kekaguman orang, tidak ada sedikit pun, tidak ada secuil rasa takut pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingat hanya menjadi orang-orang yang senang sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, jangan-jangan kita sedang dipermainkan oleh syaitan. Karena takut kepada Allah itulah yang menjadi penghalang antara kita dengan api neraka. Hampir tidak ada dinding antara kita dengan api neraka. Satu-satunya yang menjadi penghalang adalah rasa kekhawatiran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, bagikan sedikit rasa takut ke dalam hati kami, bagikan sedikit rasa khawatir ke dalam hati kami. Dengan rasa takut itu menjadi penghalang kita antara kita dengan perbuatan maksiat. Jemaah salat Jumat orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Setiap manusia yang lahir, maka dia sudah membawa iman dan Islam. Setiap manusia yang lahir, dia sudah dalam keadaan fitrah. Maka fitrah, kata Abu Hurairah, ialah ketika kita mendapatkan seorang anak, maka kita tidak dituntut untuk menanamkan Islam ke dalam dirinya. Karena Nabi mengatakan dia sudah dalam keadaan fitrah. Dan Abu Hurairah menjelaskan makna fitrah itu fihratul Islam, dia sudah Islam. Kita tidak perlu lagi menanamkan Islam di kepalanya karena dia sudah berisi Islam. Lalu yang perlu adalah kita jaga keislaman itu agar tidak keluar dari kepalanya. Maka ketika berkata, dia berkata dengan semangat Islam. Kalau berbuat, dia berbuat dengan ajaran Islam. Sampai-sampai kalau mau minum pun, dia minum dengan cara Islam. Kalau kau minum, minumlah dengan tangan kanan. Kalau kau makan, makanlah dengan tangan yang kanan. Karena syaitan makan dengan memakai tangan kiri, dan minumlah dengan memakai tangan kiri. Dari mulai minum aktivitas sehari-hari, dia mesti bertindak dengan ajaran Islam.
Karena dengan Islam itulah dia akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang tua yang merubah Islam itu menjadi kafir, Yahudi, Majusi dan Nasrani. Betapa amanah yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ketika dia kembali menghadap Allah dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan Majusi, bukan berarti agamanya berubah dalam KTP-nya. Masih tertulis sebagai muslim, tapi dari cara makannya, dari cara minumnya, dari cara bicaranya, dari cara berpakaiannya dan tingkah lakunya, dia tidak mencerminkan seorang muslim. Dikhawatirkan ia pun akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa iman dan Islam. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam iman dan Islam. Bapak ibu kita mukmin muslim, anak cucu kita sampai hari ini mukmin muslim. Tapi adakah jaminan saat kita meninggalkan mereka, mereka masih istiqomah dalam iman dan Islam? Bila saat ini kita masih mendoakan mereka, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan itu untuk kedua orang tua kita. Adakan jaminan bahwa kita akan mendapatkan doa yang sama seperti yang kita panjatkan untuk mereka. Ini menjadi tanggung jawab besar yang ada di depan mata kita. Kalau tidak kita wariskan ini, maka kita akan mati dalam keadaan meninggalkan dosa jariyah. Mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Pesta seks, narkoba, dan terlalu panjang rentetan kejahatan, perbuatan maksiat yang dilakukan generasi muda zaman sekarang. Memang mereka bersalah, tapi tidak semuanya adalah kesalahan mereka. Sedikit banyak adalah kesalahan orang-orang yang sudah ditimpakan, yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mereka. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati amanah yang sudah dititipkan Allah kepadamu. Jangan kau khianati amanah yang diberikan Rasul, dan kamu mengkhianati amanah yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang baligh, laki-laki berakal, tidak sakit, tidak musafir, tidak gila, maka dia wajib mendengarkan wasiat dari khatib, usikum wa nafsi bitaqwallah, karena itu yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umur dan waktu yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat ditambah. Kalau batas limit ajal sudah tiba, tidak dapat ditunda walaupun sesaat, tidak juga dapat dimajukan walau sesaat. Jemaah salat Jumat orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Inilah iman, inilah amanah, inilah Islam. Inilah yang akan menjadi bekal. Tapi itu pula lah yang porsinya paling sedikit di antara budget harta yang kita keluarkan. Ini pula lah yang paling sedikit di antara waktu yang kita sisihkan. Ini pula lah yang paling sedikit di antara perhatian yang kita curahkan. Lebih banyak kepada yang akan kita tinggalkan daripada yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih tersisa sedikit keimanan untuk datang melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Andai kita mati keluar dari rumah Allah ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tapi masih banyak saudara, kerabat, tetangga, sahabat handai taulan yang siang ini masih sibuk dengan urusannya masing-masing, padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk datang sebentar ke masjid, tapi tidak tersisa sedikit pun perhatiannya. Andai dia mati menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa bekal, bagaimana cara kita menyelamatkan mereka? Ajak mereka ke jalan Tuhanmu, tidak dengan paksaan dan tutur kata yang santun. Tunjukkan suri tauladan yang baik. Andai mereka ingin berdebat, debatlah.
tapi tidak dengan kata-kata yang kasar. Debatlah dengan cara yang lembut. Bila kita sudah selamat, alhamdulillah, mari kita selamatkan keluarga kita. Mari kita selamatkan anak cucu kita. Mari kita selamatkan lingkungan sekitar kita, sehingga kita akan menghadap Allah bukan saja sebagai muslim, tetapi juga sebagai muslim yang mampu menyelamatkan orang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat mengetuk hati kita, mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini bukanlah hidup selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya nur nawwir qulubana ya Allah binuril ilmi wal hidayah, kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, ya'zukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi a'tikum wa la zikrullahi akbar.